Pasca debat panas, Prabowo menonjol di sosial media, ungguli Anies dan Ganjar. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari menegaskan bahwa tanpa kekuatan militer, sebuah bangsa akan dilindas seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Kalau buka ilmu pengetahuan paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya, jelasnya. Prabowo pun bertekad membawa Indonesia nantinya jika jadi presiden memiliki pertahanan yang kuat. Tidak bisa, tidak kita harus kuat, ujarnya dalam penjelasan visi misi Capres-Cawapres Pilpres 2024. Prabowo juga mengatakan bahwa pertahanan merupakan hal yang penting untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal itu tercantum sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kita kembali kepada dasar kita. Tujuan nasional yang tercantum dalam UUD kita dan pembukaan UUD 1945. Tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan, jelasnya. Kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah, tambah Prabowo. Prabowo populer di sosmed pasca debat. Prabowo Subianto torehkan catatan menarik di lingkup media sosial dan liputan berita pasca debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat Minggu 7 Januari. Dari data terbaru platform No Limit, Prabowo menonjol dalam diskusi online setelah debat Capres ketiga yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Dikutip dari data yang dihimpun, pasangan Gibran Rakabuming Raka itu memimpin dalam share of voice di media sosial dengan persentase sebesar 35,6%. Persentase ini melebihi dua paslon lainnya dengan Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies mendapat 33,7%, sedangkan Ganjar hanya meraih 30,6%. Keberhasilan Prabowo dalam mendominasi percakapan online ini menunjukkan tingginya minat publik terhadapnya, terutama setelah debat presiden. Debat tersebut sendiri mengangkat isu-isu penting seperti pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi geopolitik, dan kebijakan luar negeri. KPU telah menetapkan bahwa debat keempat akan berlangsung pada 21 Januari dan debat kelima pada 4 Februari 2024. Dengan adanya jadwal ini, pemilihan dapat mengantisipasi lebih banyak diskusi dan analisis yang akan membantu mereka dalam membuat keputusan menjelang pemilihan presiden 2024.